Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 2, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dan tetap sehat serta semangat belajar di rumahnya. Kali ini kita akan belajar di tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain, pembelajaran 1 sampai dengan 3. Sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Perilaku hidup bersih dan sehat harus diterapkan di mana saja. Salah satunya adalah di tempat bermain. Di manakah kamu biasa bermain? Bagaimana kamu menerapkan hidup bersih dan sehat di tempat bermain? Mari kita ikuti di pembelajaran berikutnya. Pembelajaran 1. Nina dan teman-teman sedang bermain di taman. Mereka bermain sambil berbincang-bincang. Berikut ini percakapan Nina dan teman-teman. Perhatikan baik-baik ya. Nina, bermain di taman ini menyenangkan ya? Deli, benar Nin, ada banyak mainan yang bisa kita gunakan. Tony, selain itu tempatnya juga bersih dan asri ya. Nina, banyak pepohonan sehingga terasa sejuk, jadi kita tidak kepanasan ketika bermain. Deli, oleh karena itu kita harus menjaga kebersihan dan keindahan taman ini ya. Tony, tentu saja kita harus membuang sampah ke tempat sampah. Nina, kita tidak boleh memetik bunga sembarangan loh. Kita juga tidak boleh merusak tanaman. Itulah tadi percakapan Nina dan teman-temannya saat bermain di taman. Bagaimana pendapatmu tentang isi percakapan tadi? Dan bagaimana cara menjaga kebersihan taman bermain? Carilah kata-kata berikut pada percakapan. Lalu pasangkan dengan arti yang tepat ya, di halaman 52. Ayo membaca dan menulis. Setelah kalian baca teks dengan lafal dan intonasi yang tepat, lalu ceritakan informasi yang kamu peroleh dari teks tersebut ya. Buatlah cerita dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Halaman 53. Perhatikan tembok di taman bermain ini. Di tembok terdapat gambar. Gambar tersebut dibuat menggunakan cat. Gambar di tembok termasuk karya 2 dimensi. Contoh karya 2 dimensi lainnya adalah lukisan. Ayo berkreasi. Berikut ini adalah contoh alat untuk membuat karya 2 dimensi. Kertas gambar untuk tempat menggambar, pensil, penghapus, dan penggaris untuk membuat sketsa gambar, krayon dan pensil warna untuk mewarnai gambar, lalu kuas dan cat air untuk mewarnai, palet untuk tempat cat air. Ayo mengamati. Pada gambar ini adalah sebuah taman. Di taman ada banyak mainan. Misalnya seperti pada gambar, bentuk mainan itu menyerupai bentuk kubus. Kubus adalah salah satu bangun ruang. Perhatikan gambar kubus berikut ini. Pada bangun ruang kubus ini juga terdapat ruas garis. Ruas garis pada kubus di samping adalah AB, BC, CD, AD, EF, FG, GH,
EH, AE, BF, CG, dan DH. Kubus mempunyai 12 ruas garis. Ayo berlatih di halaman 55. Pembelajaran 2. Di dekat rumah Nina terdapat lapangan. Nina dan teman-teman senang bermain di sana. Suasana lapangan itu bersih dan nyaman. Banyak permainan yang bisa dilakukan. Anak-anak bermain bola, tapak gunung, dan lompat tali. Kebersihan di lapangan selalu dijaga. Tanah ditanami rerumputan yang hijau. Tidak ada genangan air dan sampah berserakan. Sampah bisa berbahaya, misalnya sampah pecahan kaca. Jika terinjak, anak-anak bisa terluka. Genangan air bisa membuat anak-anak terpeleset. Tempat bermain harus bersih dan aman digunakan. Itu tadi suasana lapangan di dekat rumah Nina. Bagaimana tempat bermain di lingkungan sekitarmu? Apakah juga seperti suasana di lapangan rumah Nina tadi? Nah, kalian amati ya lingkungan di sekitar lapangan rumah kalian. Anak-anak saling mengoper bola. Mereka bekerja sama dengan baik. Kerjasama dapat menciptakan persatuan. Tuliskan contoh sikap lain yang dapat mewujudkan persatuan. Bagaimana kamu menerapkan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari? Mari berlatih menuliskan cerita sesuai gambar berikut ini. Kemudian berilah tanda centang pada permainan yang memerlukan kerjasama dalam kelompok sesuai dengan gambar berikut. Kemudian tuliskan 4 contoh sikap yang dapat mewujudkan persatuan dengan teman bermain. Mari berlatih pada halaman 58. Pembelajaran 3. Nina dan Deli bermain tanah liat. Kerajinan dari tanah liat termasuk karya 3 dimensi. Berikut adalah contoh kerajinan yang dibuat dari tanah liat. Ayo membuat tempat pensil dari tanah liat. Siapkan tanah liat, air, koran bekas, dan gelas. Air untuk melunakkan tanah liat. Koran bekas untuk alas ketika membentuk tanah liat. Gelas untuk cetakan tempat pensil. Buatlah bentuk yang kamu inginkan, misalnya bentuk gelas. Ikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, melapisi sisi gelas dengan tanah liat. Kemudian yang kedua, menarik gelas dari tanah liat yang sudah dicetak. Kemudian menjemurnya hingga mengeras. Kamu juga dapat membuat tempat pensil dari bentuk lain, misalnya bentuk balok atau prisma. Deli membentuk tanah liat menjadi celengan. Celengan Deli berbentuk prisma segitiga. Prisma adalah salah satu bangun ruang, dan perhatikan gambar di samping. Gambar di samping merupakan bangun ruang prisma segitiga. Prisma segitiga memiliki ruas garis, yaitu AB, BC, AC, AD, BE, CF,
DE, EF, dan DF. Jadi prisma segitiga mempunyai 9 ruas garis. Setelah bermain tanah liat, teras rumah menjadi berantakan. Ada genangan air dan noda kotoran tanah. Nina dan Deli segera membersihkan teras. Lantai dipel agar tidak becek. Tempat yang becek terasa licin jika terinjak. Tempat yang becek biasanya terdapat di daerah kotor. Di lingkungan kotor banyak sampah berserakan. Seringkali tercium bau tidak sedap. Tempat kotor tidak nyaman untuk tempat bermain. Selain tidak nyaman, tempat itu juga tidak baik bagi kesehatan dan keselamatan. Di tempat kotor banyak terdapat kuman penyebab penyakit. Berikut ini adalah gambar teras rumah Deli sebelum dibersihkan. Bagaimana kira-kira pendapat kalian tentang gambar tersebut? Nah, tuliskan di dalam sebuah bentuk laporan ya hasil pengamatan kalian. Saatnya kembali berlatih. Soal-soal berikut ini di halaman 61 sampai 62. Selamat mengerjakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu tadi pembelajaran di tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain, pembelajaran 1 sampai dengan 3. Semoga apa yang kita peroleh hari ini bermanfaat, barokah, khususnya buat kalian semua, anak-anak kelas 2. Tetap semangat belajar. Ibu akhiri sampai di sini pembelajaran hari ini. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.